gerakan perempuan yang memang banyak membutuhkan dana dari foreign aid seperti USAID, dampaknya menjadi seperti apa Mbak Mika? Itu sudah terjawab ya. Dan yang paling sedih lagi, ini USAID ya. Banyak sekali obat-obatan TBC, malaria, itu stop sama sekali karena Kemenkes hari ini belum punya alternatif pendanaan untuk pengadaan obat-obatan. Tidak boleh efisiensi itu menegasikan pemenuhan hak perempuan. Itu yang harus menjadi call bersama ya. Efisiensi tidak boleh melanggar hak. Pemerintah kita tidak logik melihat itu. Dan sekali lagi pemerintah tidak melihat warna-warna warga bangsa ini gitu ya, yang akan terdampak, membuktikan bahwa pemerintah yang sekarang juga near perspektif gender equality, disability, social inclusive. Komnas Perempuan menghentikan sementara layanan psikologis yang mendukung kerja-kerja badan pekerja. Oke, ini bisa anggaran dicabut, efisiensi dan Saya seterusnya. meyakini itu nggak akan Itu menjadi melemahkan. tantangan dan itu tidak akan melepaskan gerakan perempuan. Karena tadi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak bisa dengan cara ini kita putar kepala, kita putar menjadi apa? We'll find our way. Ya betul. Aku meyakini itu. Gerakan perempuan, Chef, sekarang kan kita tahu ya lagi banyak banget tren pemangkasan anggaran, efisiensi bener ya, Chef. Dan kalau dari global politics misalnya, itu Trump juga melalui USAID itu sudah freeze ya, membekukan dana pembangunan mereka. Nah itu kira-kira KPI sendiri nih sebagai gerakan perempuan yang memang banyak membutuhkan dana dari foreign aid seperti USAID, dampaknya menjadi seperti apa Mbak Mika? Iya. Itu sudah terjawab ya. Udah singkat saja, lahan napas Mbak Mika itu udah menjawab semua. Jadi meskipun tidak banyak ya, karena memang kita tuh sudah mendeteksi lah bersama Infid juga kan, ketika kita mulai mendeteksi bahwa gerakan masyarakat sipil harus punya alternatif dukungan ya untuk bergerak selain dari funding, karena ada banyak lah istilahnya. Ini senjakala NGO lah. Menurut saya sudah bukan senjakala, ini menuju midnight. Bukan lagi senjakala. Jangan-jangan udah kiamat. Seperti itu. Jadi tidak banyak karena memang di samping itu juga karena kita ormas ya, semangat itu yang kita bangun adalah ada dengan tidak ada, kita kita bergerak tetap. Itu yang memang militansi justru di koalisi perempuan itu agak malu ya ketika kita bicara bahwa untuk bergerak aja kok masih berpikir seperti itu. Nah itu yang para pengurus-pengurus itu sangat berharap itu jangan sampai keluar seperti itu ya. Nah USAID salah satu memang mulai dari tahun berapa ya, mungkin sejak saya belum jadi sekjen juga sudah mendukung gerakan KPI di akar rumput, mulai dari mencegah ekstremisme, mencegah kekerasan, mendukung kerja-kerja perempuan di perubahan iklim seperti itu. Meskipun tidak besar, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa itu cukup membantu karena KPI ini kan tempatnya nggak yang semuanya mudah ya dijangkau. Tidak besar tuh seberapa maksudnya Mbak? Tidak besar. Kalau boleh tahu. Maksudnya kalau yang namanya bergerak langsung di basis sendiri itu memang bergerak, tapi ada sesuatu yang memang sebenarnya kita nggak bisa kalau itu tidak kita nggak boleh memungkiri juga bahwa fund dalam hal ini finansial ya itu juga perlu. Itu ada salah satu yang membantu gerakan ini untuk tetap kuat seperti itu, karena misalnya kita melakukan berbagai penguatan kapasitas. Ketika keterbatasan di tempat itu juga tidak ada narasumber. Nah, program-program dari USAID ini yang menolong gitu ya, mempertemukan Mbak Ami dengan ini kan kita tidak tutup. Mbak Ami kan nggak pakai karpet terbang ya Mbak ya, seperti Aladin ya ke tempat harus itu. mendatangkan Mbak Sebenarnya Ami, gitu. Tidak ada pintu Doraemon ya. Mbak Ami kebetulan nggak punya ya sebenarnya. Kita tidak membilang bahwa itu bantuan yang
sepele. Enggak, itu untuk Indonesia yang berserak di mana-mana, untuk anggota KPI yang ada di mana-mana. Saya sendiri sebagai sekarang yang mendapatkan mandat untuk menjalankan organisasi sebagai sekjen, masih menganggap dukungan funding itu penting. Yaitu tadi untuk menjembatani seperti itu. Bagaimana juga mereka yang kita meskipun sudah ada virtual tidak mudah loh ternyata menggunakan pertemuan-pertemuan secara virtual, membangun emosi, dan itu berbeda ya. Terus ketika mereka satu hal lagi, ketika mereka terdampak pada disaster, kita harus turun gitu kan. Nah, ini nggak bisa ketika situasi sedang kacau sekali di basis itu, mereka bahkan mungkin terkungkung di dalam lingkaran kebencanaan seperti kayak kemarin yang di Sukabumi, yang di Cianjur. Ini membantu sekali untuk bukan saja untuk memperkuat atau resilient dari gerakan yang sudah ada gitu, tetapi ini juga untuk sesuatu yang sifatnya direct ya, langsung seperti to be specific nih apa Mbak yang kemudian jadi berhenti nih karena USAID beku gitu? Layanan ya. Layanan ya. Jadi begini, misalnya beberapa kawan-kawan ini misalnya dapat ya di beberapa wilayah ini, tapi mereka ya mungkin semua everybody tahu ya bahwa kadang mereka melakukan menabung ya, saving anggaran itu untuk sesuatu. Nah, bayangkan kalau ini berhenti ya. Kan menjangkau korban itu nggak mudah. Ada yang di balik bukit kayak di Malang Selatan itu jalannya aja nggak aspal ya. Kalau hujan dikit bisa masuk ke pelosok, masuk ke kali-kali seperti itu. Itu kan membutuhkan kendaraan, membutuhkan dana untuk menjangkau. Ketika misalnya ada korban yang melapor ke misalnya ke pengurus-pengurus balai perempuan bahwa dia nggak bisa pulang lagi karena kami dengar suaminya sudah menyiapkan bensin untuk menyiramkan dia. Jadi korban ini perlu dievakuasi. Oke, jadi kayak korban kekerasan gitu ya. Termasuk misalnya menemani, melapor ke Dukcapil kalau mereka buruh migran yang misalnya pekerja migran yang dibohongi statusnya oleh para agen. Ini kan kesana karena yang namanya kawan-kawan yang melapor ini mereka berharap KPI tidak menarik dana dari mereka kan. Seperti saya rasa juga meskipun KPI bukan forum pengada layanan yang memang itu betul-betul menjalankan fungsi-fungsi litigasi ya seperti itu, tapi sebagai orang-orang yang di lapangan misalnya ini yang baru terjadi di Bantaeng ya. Mereka mendapatkan informasi bahwa ada anak yang mau dikawinkan. Itu mereka berangkat ke desa yang terpencil itu. Kan nggak mungkin jalan kaki ya. Dan kalau bukan KPI yang berangkat, jangan-jangan nggak ada yang peduli. Betul. Dan mungkin juga ternyata setelah ditemu, ternyata mereka kawin yang tidak tercatat. Dan ini kan yang selama ini juga menjadi gap ya dari yang katanya pemerintah perkawinan anak udah cukup baik lah. Padahal kita punya konteks yang mempelai perempuannya anak, mempelai laki-lakinya orang dewasa. Dan undocumented. Tidak tercatat karena nikah secara adat. Dan baru dicatatkan setelah anak ini berusia 19 tahun. Dan wirawiri ini untuk menguatkan ibu dari anak bahwa dia anak perempuan. Ini ada undang-undang yang melarang bahwa anak di bawah perempuan 19 tidak boleh menikah. Itu juga membutuhkan waktu dan wirawiri. Nah, teman-teman memang ada iuran, tapi seberapa sih kekuatan iuran kawan-kawan? Nah, program ini sebenarnya juga ada untuk menguatkan itu ketika bicara bahwa bagaimana perempuan bersuara soal asap kebakaran hutan di Kalimantan. Berarti sebenarnya bisa dibilang, Chef, ini executive order yang ngeluarin dari White House di Amerika sana kan oleh Trump, tapi ternyata dampaknya itu bisa sampai buat kecil-kecil. Anak perempuan di pedalaman NTT misalnya itu bisa sampai situ ya, Mbak? Berarti bisa. Ini memang sangat berdampak ke akar rumput juga ya, Mbak ya. Dan yang paling sedih lagi, ini USAID ya. Banyak sekali obat-obatan TBC, malaria, itu stop sama sekali karena Kemenkes hari ini belum punya alternatif pendanaan untuk pengadaan obat-obatan. Betul. Padahal itu diderita oleh ibu-ibu petani di Papua
ibu-ibu petani di Maluku Utara, Halmahera dan yang lain. Karena sifat lahan gambut yang banyak sekali sarang nyamuk, yang itu tadi nyamuk yang membawa virus tadi itu berhenti, termasuk orang dengan HIV/AIDS yang memerlukan ARV. Tapi ini jadi penasaran Mbak, kan ya, Mbak Mika tadi bilang kalau ini kan berdampak ke kerja-kerja KPI, terutama kerja layanan untuk menolong penyintas di akar rumput ya kan. Nah, sekarang kalau misalnya pendanaannya di stop nih sama USAID ataupun pemerintah melalui efisiensi, apa yang dilakuin sama KPI sekarang nih? Oke. Tadi saya sebelum bertamu ke sini di jalan saya ngobrol sama Mbak Kak Ami ya gini. Ada satu hal yang saya juga setuju yang dilontarkan oleh Kak Ami. Ini mungkin sesuatu yang sudah tidak mungkin kita harus hindari, kita sudah harus keluar dari zona-zona yang kita anggap nyaman ya. Tetapi berlari kepada sesuatu yang lebih berlawan ya. Tetapi mari kita juga sudah mulai ada atau with or without ya. Kita tetap berjalan dengan perjuangan ini tetap jalan meskipun itu tidak mudah. Nah mungkin yang meskipun ini juga efektivitasnya tidak terlalu kuat, KPI tetap melakukan bagaimana menguatkan ini, misalnya seperti NTT yang mereka bergerak tentang bagaimana menggetsikan desa wisata ya. Itu kita tetap melakukan, kita juga tetap menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah dan mencoba melihat ruang-ruang yang bisa kita kerjasama tanpa harus ada yang namanya uang tadi ya, meskipun itu mungkin bertemu hanya sifatnya mungkin nebeng di penyuluhan posyandu misalnya, nebeng di pertemuan-pertemuan musrembangdes gitu ya. Meskipun kalau masih ada karena Pemda juga melakukan efisiensi kan, bisa jadi juga ke pemerintahan desa seperti itu. Pokoknya lakuin semaksimal mungkin yang kita bisa sekarang gitu ya. Dan yang ini kan ada Indonesia Gelap, Kabur Aja Dulu, Kabul Paling Bener, pokoknya banyak lah ya. Kita juga tetap kita maksudnya bersuara bukan kabur, karena kabur juga nggak menjamin ya. Kami juga koalisi perempuan skeptis ya dengan tagar Kabur Aja Dulu nih, betul. Karena coba dong lihat kasus-kasus pekerja rumah tangga kita yang undokumen ya. Saya nggak mau bilang ilegal ya, karena segala sesuatu ini ilegal itu adalah kejahatan negara terhadap siapapun yang ketidakmampuan negara. Karena bermigrasi itu adalah hak untuk memperbaiki hidup, ekonomi dan yang lain-lain seperti itu. Jadi tetap bersuara, berlawan dengan posisi mereka di mana berada. Nah, kalau Komnas Perempuan sendiri, Mbak Ami, itu kan yang kita dengar tuh awalnya 40 miliaran ya yang mau dipangkas. 45 miliar mau dipangkas awalnya. Komnas Perempuan itu untuk tahun anggaran 2025 kita ada kenaikan memang sesuai dengan karena ada PPS honorarium ya. Menjadi 45 miliar. Kemudian kita dipotong lah itu 22 miliar. 22 M, Sehingga memang yang separuhnya separuhnya lah. Jadi sementara di sisi lain sebenarnya Komnas Perempuan itu dalam konteks program negara ya, ada namanya PN, program nasional yang dibangun oleh Bappenas itu adalah program sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Itu menjadi program nasional di mana Komnas Perempuan memangku itu. Kemudian juga ada program kelembagaan. Program kelembagaan Komnas Perempuan tentu untuk pemajuan hak perempuan. Nah, dengan efisiensi ini sebenarnya kemudian akhirnya anggaran yang diberikan itu difokuskan hanya untuk gaji. Untuk program tadi ya, untuk SPP TPK KTP atau untuk mendorong berbagai kebijakan atau pemajuan hak perempuan otomatis tidak bisa dilakukan. Misalkan kita tidak bisa lagi melakukan kunjungan lapangan ke daerah karena misalkan itu jelas anggaran harus diefisiensikan. Walaupun sebenarnya kalau ditanya Komnas Perempuan itu sebagai lembaga nasional HAM yang kalau di luar kan keren gitu ya.
itu kami tuh sudah sangat efisien. Udah sangat efisien, Udah hemat dari dulu. udah hemat dari dulu. Jadi kalau organisasi perempuan itu hemat seperti bagaimana kita mengelola dapur kan. Ya, itu nggak ada apa-apanya 45M dibanding anggaran kementerian ya Mbak sebetulnya. Betul. Oke lah, tahun-tahun sebelumnya kita nggak sampai 45, 20-an lah, Bahkan 27 ya. oke. Karena ada kenaikan honorarium jadi dan kenaikan jumlah staf itu menjadi 45 miliar. Nah, efisiensi di Komnas Perempuan ini sebelum ini pun misalnya komisioner ya. Komisioner itu tidak ada, berbeda dengan yang lain. Komisioner itu tidak ada fasilitas mobil. Mobil itu hanya untuk operasional. Itu bentuk efisiensi. Tidak semua komisioner itu mendapat fasilitas apartemen. Yang mendapat fasilitas apartemen adalah komisioner dari luar Jabodetabek. Oke. Kemudian tidak ada penambahan honorarium kalau ada event-event gitu ya untuk badan pekerja, untuk kepanitiaan itu nggak ada. Ya, jadi kami itu sudah mengelola dengan seefisien mungkin. Kemudian ditambah permintaan efisien. Disuruh efisien lagi ya. Efisien lagi. Jadi ini yang menurutku juga harus dilihat. Efisiensi itu pada titik tertentu mungkin baik ketika itu anggaran yang harus dicek lah satu persatu gitu ya. Tapi bagi Komnas Perempuan maupun Lembaga Nasional HAM yang lainnya yang sudah efisien, efisien lagi gitu ya, itu akan menyebabkan daya tanggap dan daya kita merespon pelanggaran HAM itu menjadi berkurang. Walaupun kami menyatakan dan kami mengupayakan seluruh layanan publik itu tetap terjadi, seluruh program diupayakan berjalan, tapi tidak bisa dipungkiri itu akan berkurang. Contohnya misalnya kasus kita bisa terima, rapat koordinasi kita bisa, tapi kita nggak bakal bisa ke lapangan, gitu. Penjangkauan. Nah, penjangkauan nggak bisa. Nah, padahal misalkan tadi seperti Mika bilang daring nggak cukup, apalagi untuk konteks pelanggaran HAM. Kalau misalnya kita ini ya daring kan sebatas laptop ya, layar. Iya. Kita nggak bisa loh ngamatin. Misalnya kita mau lihat situasi pengungsi gitu ya. Ya kita kan sangat tergantung hanya kepada layar kalau daring. Tapi kalau misalnya kita kunjungan ke lapangan, misalnya pengalamanku, aku bisa lihat kamar mandi pengungsi, aku bisa melihat jumlah ketersediaan air, bagaimana itu bilik gitu ya. Itu nggak bisa digantikan dengan cara daring. Oke, tepatnya kalau Komnas Perempuan ya, misalnya dari sisi kekerasan seksual deh, gitu ya. Ada korban kekerasan seksual, itu peran Komnas HAM tuh biasanya di bagian pelaporan, lalu kemudian diapakan atau seperti apa Mbak? Kalau misalnya untuk kasus, kita ambil contoh kasus kekerasan seksual. Komnas Perempuan itu memang tidak memiliki mandat untuk mendampingi kasus per kasus, tapi merujuk dan mengawal atau memantau kasus ini agar tadi perempuan yang sudah melapor, yang sudah bersuara, keadilan dan pemulihannya itu dipenuhi oleh negara. Jadi ilustrasinya misalnya ada korban nih, melapor ke Komnas Perempuan, kita lakukan assessment. Nah, assessment ini, oh dia butuh lembaga butuh pendampingan. Misalnya pendampingan di Bantaeng gitu ya. Kita cari ya. Nah, rujukan utama saat ini di Komnas Perempuan, kebijakan kami kan mendorong negara. Maka rujukan pertama itu adalah P2TP2A atau UPT-DPPA. Kita rujuklah ke sana dulu karena tanggung jawab negara. Kalau NGO kan Partisipasi aja ya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya efisiensi itu juga terjadi sampai ke pembiayaan UPT-DPPA, nah korbannya ini ngaksesnya gimana? Sekarang pun yang ibaratnya sebelum diefisiensikan, korban misalnya mengakses, merujuk nih, yaudah coba ke UPT-DPPA untuk mengakses layanan psikologi. Layanan yang psikologi. seharusnya gratis itu kan? Ya, memang seharusnya gratis dan seterusnya. Tapi juga tadi contohnya psikolog klinis kayak Mbak Mika itu sangat jarang. Ya, misalkan untuk mendapatkan asesmen psikologi orang yang dari Sangihe, dia harus ke Manado.
ya. Itu kan butuh biaya kan. Nah, kalau UPTD PPA-nya itu tidak menyediakan anggaran itu, ya dia nggak akan dapat konseling, nggak akan dapat asesmen psikologi untuk alat bukti. Sebentar, UPTD PPA ini harusnya yang Pemda. membuat siapa? Pemda ya. Nah, mereka juga kena efisiensi. Nah, kalau kena efisiensi bisa jadi dipotong. bisa jadi dipotong, berarti korban semakin tidak terbantu. Betul. Nah, itu ya untuk UPTD PPA. Belum misalnya untuk kebutuhan mediko legal. Mediko legal itu seperti visum, ada 2 sekarang bahkan ya. psikiatrikum dan seterusnya. Repertum Itu ya. seharusnya korban mendapat bantuan dari negara. Betul. Melalui anggaran-anggaran yang Betul. Ketakutan kami itu juga bagian yang diefisiensikan. Efisiensi. itu belum ada kabar ya, Mbak? Belum Dari ada. potong. Ini yang menurut saya juga pemerintah dalam hari ini ya harusnya angkutabel ya, transparan soal ini. Yang diefisiensi itu yang mananya? UPTD PPA ini juga termasuk salah satu yang diadvokasikan oleh Infid dan KPI juga ya, Mbak ya. Bersamaan dengan dana bantuan korban juga. Betul, dana DBK ya. Gitu. Dan ternyata memang faktanya UPTD PPA ini berdasarkan riset dari Infid juga itu memang belum berjalan ya, Mbak. Dan sepertinya terpotong di tahun ini. Jadi undang-undang TPKS itu memandatkan 7 dari 3 10 tahun setelah undang-undang TPKS, seluruh provinsi, kabupaten, provinsi, pemerintah daerah itu harus membentuk UPTD PPA. Oke. Kalau yang sudah terbentuk, dia harus mengikuti tusi tambahan yang ada di undang-undang TPKS. ditingkatkan layanannya. Ditingkatkan. Nah, dari 528 kabupaten kota, kalau seingatku ya, itu baru 300-an. Iya, baru dikit lah jumlahnya emang. Baru 200-an dari sekian puluh ribu ya. Dari 500 sekian kabupaten kota. Berarti kan harus dibentuk nih tahun 2025 ini. Nah, pertanyaannya kalau ada efisiensi itu dibentuk apa enggak? Jangan-jangan nggak menurut jadi. bocoran nggak ada, karena dana rehabilitasi yang kita pantau di media itu sudah hilang, Mbak. Nomenklatur rehabilitasi itu termasuk data Simponi untuk memantau seberapa banyak korban yang masuk, yang melapor, dan juga layanan-layanannya termasuk hotline 129. Kepastiannya yang masih ada itu yaitu tadi dana gaji pegawai dan yang lain-lain. Nah, kalau misalnya kan dari tadi kan belum jelas nih ya efisiensinya tuh pemotongannya sampai mana gitu. Jadi juga untuk korban-korban kekerasan seksual juga kita masih belum tahu untuk dana bantuan korban bakalan kayak gimana, termasuk yang UPT. Itu TPS-nya dikembalikan. Iya. Nah, tapi sebenarnya di lapangan itu tuh udah ada yang udah ada efek yang kelihatan belum sih, Mbak? Efek dari efisiensi ini? Sekarang kan efisiensi ini seperti ignoring multiplier effect ya gitu. Pemerintah seolah tidak melihat multiplier effect itu bisa sejauh apa. Iya, kalau saya sih udah menangkap aku udah. Sudah pastinya. Aku beli nasi uduk terus nasi uduknya kecil. Betul. Nasi uduk biasanya cukup mengenyangkan, tinggal segini. Kalau saya sih jelas ya, karena kita belum tahu sampai sejauh mana. Mungkin indikatornya itu tadi ya, suara-suara, tetapi KPI itu baru melayangkan survei untuk internal ya. Itu mereka langsung memberikan bahwa ini pasti akan sulit gitu ya, karena biasanya orang pajak 12% yang katanya itu baru ditetapkan 2025 itu sebenarnya sudah terjadi 2023. Contoh misalnya harga pupuk harga pupuk baik yang sintesis atau apalah itu namanya, itu sudah naik seperti itu, dan ini bisa dibayangkan ini pasti, cuma memang belum secara data belum muncul aja ya, nanti kita tinggal pantengin aja sih media berapa kasus yang ini kan menggambarkan ya betapa. Dan saya merasa ini yang tidak fair ya, pemerintah selalu menggambarkan efisiensi ini sebagai bentuk penghematan atas ini tadi positif. Tapi semuanya kan kita tidak pernah tahu efisiensi ini akan kemana, positifnya itu ada di mana gitu loh. Multiplier effect tadi yang sebenarnya nggak dilihat gitu. Tapi kalau dari Komnas Perempuan sendiri ada efek yang kelihatan nggak, Mbak? Misalnya kayak tadi
bantuan untuk korban di lapangan, itu apakah udah ada yang terjadi gitu Mbak dari? Kalau itu sih kan karena kita kan tidak memberikan dampingan langsung. Tapi efek yang terasa misalnya di Komnas Perempuan sendiri adalah Komnas Perempuan menghentikan sementara layanan psikologis yang mendukung kerja-kerja badan pekerja. Jadi kalau selama ini kan misalnya teman-teman di unit kerja ya di Komnas Perempuan itu kapan pun dimanapun gitu ya, ketika dia membutuhkan hubungan psikologis, konseling, kita bermitra dengan pihak ketiga. Nah untuk sementara ini ya kita kan harus lihat juga mana yang harus ditunda gitu. Nah itu salah satu yang ditunda. Nah efeknya dengan kasus yang banyak, beban kerja, ketidakpastian, otomatis well-being ya istilahnya sekarang itu akan menurun kan kerja-kerja untuk teman-teman di badan pekerja. Nah sebenarnya kami juga untuk mengatasi efisiensi ini, kami sedang meminta Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk merelaksasi istilahnya agar Komnas Perempuan itu dipotongnya itu ibaratnya ada ruang untuk mengerjakan program nasional SPP, TPK, KTP maupun program yang lain. Jadi tidak sekian miliar lah dipotong gitu, tapi adalah sebagian untuk mengerjakan program. Ini sedang berproses dan masih terus berjalan. Mudah-mudahan ada hasilnya. Tapi aku ingin menyoal tadi yang disampaikan Mike, gimana dengan gerakan perempuan? Iya, betul. Kalau di awal kita bilang perempuan itu melahirkan, merawat ya, dan aku mempercayai itu. Segenting apapun situasinya, perempuan itu selalu bisa memecahkan masalah. Karena perempuan itu memiliki agensi, memiliki daya lenting yang luar biasa. Ibaratnya kalau pepatah Bapak Ibu kita mungkin kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu kan hal yang menjadi keseharian perempuan ya. Dan aku pikir gerakan perempuan juga seperti itu. Oke, ini bisa anggaran dicabut, efisiensi dan seterusnya. Saya meyakini itu nggak akan itu menjadi tantangan dan itu tidak akan melepaskan gerakan perempuan. Karena tadi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak bisa dengan cara ini kita putar kepala, kita putar menjadi apa? We'll find our way. Iya betul. Aku meyakini itu karena misalnya kalau teman-teman lihat ya dari sejarah bangsa-bangsa gitu, revolusi kalau tadi Wika bilang revolusi itu sebenarnya diawali oleh gerakan perempuan. Dari roti, dari susu gitu ya. Revolusi itu diawali oleh gerakan perempuan. Dan aku yakin gerakan perempuan tetap dengan caranya. Mungkin kita saat ini belum menemukan, tapi aku yakin kok nanti misalnya dengan kita membangun solidaritas, membangun pengorganisasian ya, kita bisa melewati masa-masa gelap ini menuju fajar ya, menuju fajar. Aku yakin itu. Habis gelap terbitlah terang. Semoga harus optimis. Karena gimana pun tadi kalau gerakan perempuan itu akan selalu merawat, akan selalu bergeliat. Aku ingat mural di Komnas Perempuan ya. Mural di Komnas Perempuan itu ada mural amuba. Nah, itu intinya adalah di tengah kesakitan, di tengah ini terus membangun resiliensi, melahirkan, memecah menjadi amuba-amuba gitu, kita akan tetap kuat. Jadi ibaratnya ya kita lihat ini sebagai sebuah tantangan untuk menguatkan gerakan perempuan. Nah, perempuan tetap bergerak meskipun itu malam, karena banyak anak perempuan ikut jurit malam. Betul. Nah, ini vibe-nya kan udah optimis banget nih. Iyalah. Kalau di momentum IWD ini nih, kakak-kakak, apa yang mau Mbak Mike desak ke pemerintah? Terkait efisiensi. Apapun, pokoknya untuk gerakan perempuan. Be logic ya. Logik itu bukan hanya perkara kayak saya melihat pemerintahan sekarang itu mengatasi masalah yang berdatangan tuh seperti pemadam kebakaran. Gitu ya. Tidak melihat, tidak seperti kayak makan siang gratis saja kan, yang porak-poranda ancur-ancuran tuh ketika diimplementasikan. Saya memang langsung skeptis karena MBG itu banyak banget ternyata masalah di lapangan. Itu membuktikan bahwa
pemerintah kita tidak logik melihat itu. Dan sekali lagi pemerintah tidak melihat warna-warna warga bangsa ini gitu ya, yang akan terdampak, membuktikan bahwa pemerintah yang sekarang juga near perspektif gender equality, disability, social inclusi. Itu dulu deh gitu loh maksudnya. Nah kalau Mbak Ami, ini desakan apa untuk pemerintah biar mereka nih accelerate actionnya itu untuk mendorong kesetaraan dan hak-hak dasar perempuan tuh bisa terpenuhi deh, desakan apa Mbak? Ini banyak ya, Kayaknya ada banyak list ya untuk gerakan perempuan nih. Kalau aku sih sebenarnya kalau menyoal konteks metode feminis ya, itu kan aturan sama pelaksanaan itu tidak boleh beda gitu ya. Betul. Ya kan harus sama lah gitu. Jadi lakukan dan laksanakan komitmen-komitmen yang sudah dibuat, baik dalam konteks ratifikasi berbagai konvensi, konstitusi dan undang-undang ya, yang itu di dalamnya adalah mengakui perbedaan perempuan gitu ya, kemudian memberikan perlakuan yang khusus atau afirmasi kepada perempuan dan kelompok rentan. Jadi harapanku ya negara, pemerintah itu adalah melakukan komitmennya yang sudah disepakati. Itu dulu misalnya pentahapannya kalau dalam konteks efisiensi dan ini tentu tidak boleh efisiensi itu menegasikan pemenuhan hak perempuan. Itu yang harus menjadi call bersama ya. Efisiensi tidak boleh melanggar hak. Jadi tadi seperti yang disoal oleh Kak Mike, transparansi dan akuntabilitas efisiensi itu juga penting. Kemudian bagaimana negara ini menunjukkan komitmen untuk pemenuhan hak perempuan. Dan berhenti membuat ranking ya. Urusan pendidikan itu nanti adalah urutan yang kesekian. Saya rasa pemerintah hari ini sudah ada dalam sebuah kelengkapan pengetahuan bahwa yang namanya hak dasar itu apa saja. Jadi jangan pernah membeda-bedakan ini lebih penting dulu untuk diimplementasikan, yang pendidikan, yang ketenaga kerjaan, lapangan pekerjaan itu urusan yang nanti. Itu semuanya sekarang sedang menunggu untuk direalisasikan kan. Apalagi kabinet udah gemuk, ya udah harusnya manpower lebih banyak tuh lebih banyak logikanya ya. Inovasi lebih banyak sesuatu yang bisa dirubah dan secara hak positif. itu saling tergantung, nggak bisa diprioritas. Satu hak terganggu, hak yang lain juga Ya jangan sampai MBG jalan tetapi ribuan pekerja perempuan terancam PHK. Tapi sebetulnya memang kalau dari tren sosmed sekarang itu pemerintah Indonesia tuh polanya kayak gini. Polanya tuh kayak pemerintah itu ngebuat kebijakan dulu, bener nggak bener, bikin aja dulu yang penting. Nah, tunggu respon dari masyarakat. Kalau masyarakat marah, nah pemerintah baru tuh pusing memperbaiki. Berarti perencanaannya yang tidak terencana dengan baik. Nah, terus dari masyarakat marah, pemerintah tuh seolah-olah kayak oke, gue turutin nih mau lu masyarakat gitu. Gue perbaikin peraturannya, gue batalin pajak, kenaikan pajak dan segala macam supaya seolah-olah tuh pemerintah jadi hero. Kalau aku sih pemerintah sedang memainkan apa ya, politik wait and see ya. Kalau nggak ribut ya udah jalan aja. Nah, itu ada istilah kalau nggak salah namanya testing the balloon. Iya. Ada istilahnya itu. Jadi kalau ribut ya udah kita ganti, meskipun itu tadi cara menyelesaikannya kayak pemadam kebakaran gitu kan. Tetapi ya itu tadi mereka membuat berbagai, tapi kalau nggak ribut ya udah jalan aja. Kayak soal kita ternyata punya problem pembebasan lahan yang itu sudah lama sekali dan itu merugikan. Dan kita baru tahu di akhir-akhir ini. Dan ternyata yang merugikan banyak itu masyarakat adat, mereka semua yang punya aset termasuk aset perempuan. Maka dari itu berarti penting ya kalau misalnya masyarakat itu perlu memantau gitu. Mengawal kayak Infit kawal nih. Infit siap kawal. Infit siap kawal kebijakan-kebijakan pemerintah, begitu juga masyarakat perlu mengawal nih kebijakan pemerintah supaya kita bisa tahu, sama-sama aware
apa sih yang dibikin sama pemerintah ini dan dampaknya apa ke kita untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Karena kalau bukan dari kita yang mengawal, siapa lagi ya kan? Gunanya gerakan perempuan tadi membangun kesadaran kritis. Kalau dari Mbak Mika dan Mbak Ami, pesan-pesan apa sih Mbak yang perlu mau disampaikan gitu ke para perempuan yang sedang berjuang sekarang? Khususnya mungkin mereka yang belum mendapatkan Iya. hak-hak dasarnya lah, gitu misalnya. Ada nggak pesan yang mau Mbak Mika dan Mbak Mi sampaikan? Oke, kalau saya sih sebagai bagian dari gerakan perempuan ini ya, kita ini kecil memang kelihatannya seperti butir-butir pasir, tapi butir pasir itu ada di mana-mana, bahkan di jendela-jendela gedung-gedung tinggi itu ada butir pasir, Ya, butir betul. debu ya. Itu yang membuat kita harus percaya diri. Perempuan harus kuat, jangan mudah diombang-ambingkan, percaya kepada hati nurani yang paling murni, paling bersih, bahwa perempuan tidak akan pernah maksudnya habis. Jadi jangan pernah merasa bahwa ada situasi ini, ada situasi seperti itu maka habis lah. Tidak, jangan pernah. Justru harus makin kuat, taring kita harus makin tajam. Maka diasah ya betul. Selalu dan berkumpul. Tidak melakukan sendiri-sendiri. Karena itu yang akan mudah juga dilemahkan oleh mereka yang tidak ingin gerakan perempuan ini tetap kuat. Karena politik divide et impera itu terjadi ketika semuanya jalan sendiri-sendiri. Betul. Mbak Ami. Iya, aku berpikir bahwa gerakan perempuan akan terus menunjukkan daya lentingnya, akan tetap mampu melampaui tantangan-tantangan itu. Karena itu terus bersuara, terus bergerak, dan jangan lupa bersolidaritas. Karena hanya dengan sesama perempuan, dengan sesama masyarakat miskin, dengan sesama orang-orang yang memiliki nasib yang sama, kita bisa membangun kekuatan. Dan kekuatan itu kan juga tidak harus mengacu pada sumber-sumber finansial dari luar ataupun dari negara. Tapi kita bisa mengupayakan agar gerakan solidaritas itu berakar dari kemampuan kita. Jadi tetap melawan dan tetap bersuara dan bersolidaritas. Jangan diam, lawan. Gitu ya Mbak. Ini percakapannya sangat inspiratif. Terima kasih sudah membangun semangat. Sama-sama. Kita Terima bangun kasih untuk sama-sama. kopinya. Of course, kita Kopinya enak sama-sama bangun sekali. sisterhood kita. Mudah-mudahan kedepannya di tengah badai anggaran, politik, ekonomi, apapun itu, gerakan perempuan maju terus ya. Betul. Jadi udah bukan keep calm and drink coffee. Ngamuk aja, Ngamuk aja. Thank you ya. Oke.